Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryana dan saya berasal dari Prodi PG PAUD Universitas Syahkuala. Adapun tujuan saya di sini untuk menjawab pertanyaan dari tugas kami, yaitu tugas ujian akhir semester dari MK dari bermain dan mengasah kecerdasan anak usia dini. Yang pertama ada, sebutkan 5 macam permainan untuk anak usia 0 sampai 24 bulan atau usia 0 sampai dengan 2 tahun. Yang pertama ada permainan bongkar pasang. Mengapa cocok dengan usia tersebut? Karena dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba sesuatu yang baru. Yang kedua ada main lemparin bola. Mengapa cocok dengan usia tersebut? Karena dapat menumbuh kembangkan fisik motorik pada anak, baik motorik halus maupun motorik kasar. Selanjutnya ada bermain kering-kering atau bermain giring-giring yang biasa dimainkan anak usia 1 tahun. Mengapa cocok dengan usia tersebut? Karena dapat melatih fisik motorik pada anak, baik motorik halus, yaitu motorik halus pada anak. Kemudian yang keempat ada bermain bernyanyi bersama-sama. Mengapa cocok dengan usia tersebut? Karena untuk dan dapat meningkatkan konsentrasi pada anak, terutama konsentrasi pada suara, dan juga dapat meningkatkan kreativitas pada anak, kemudian juga dapat meningkatkan bahasa pada anak. Karena dengan bernyanyi mereka akan menambah kosakata baru. Kemudian yang terakhir ada bermain cilukba. Mengapa sesuai dengan anak dengan usia tersebut? Karena dapat memberikan kebahagiaan, kemudian serta juga memberikan mereka kesenangan, kemudian dapat membantu perkembangan si kecil khususnya dalam bidang pendengaran. Selanjutnya ada 5 macam permainan untuk anak usia 72 sampai dengan 96 bulan atau usia 6 sampai dengan 8 tahun. Permainan yang cocok dengan usia tersebut, yang pertama ada permainan peta umpet. Mengapa cocok dengan usia tersebut? Karena untuk melatih konsentrasi pada anak dan dapat mengembangkan kognitif pada anak, khususnya saat anak menghitung saat teman yang lain bersembunyi. Yang kedua ada bermain sepeda. Mengapa cocok dengan usia tersebut? Karena permainan ini bisa mendukung koordinasi fisik pada anak. Yang ketiga ada bermain monopoli. Karena dapat meningkatkan belajar pada anak, baik secara akademik maupun sosial, dan di sini mereka juga akan berlatih sifat kejujuran. Yang keempat ada bermain lompat tali. Mengapa sesuai dengan usia tersebut? Karena pada usia tersebut sangat cocok untuk menumbuh kembangkan aspek fisik pada anak. Yang terakhir ada bermain basket mini, yaitu untuk melatih fisik dan konsentrasi pada usia anak tersebut. Selanjutnya ada 6 aspek perkembangan anak usia dini dan hubungannya dengan bermain. Yang pertama ada NAM atau nilai agama dan moral, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama, karakter dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti bersifat jujur, sopan, adil, dan lain-lain. Yang kedua ada aspek kognitif, yaitu perkembangan kognitif berhubungan dengan pikiran dan akal. Contohnya kemampuan dalam memecahkan masalah, berpikir logis, mengenal pola, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada aspek perkembangan fisik motorik, yaitu segala yang berkaitan dengan perkembangan tubuh atau fisiologis seseorang. Kemudian nomor 4 ada aspek sosial emosional, yaitu yang berkaitan dengan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Perkembangan ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, maupun guru. Kemudian yang kelima ada aspek perkembangan seni, yaitu yang berhubungan dengan kemampuannya dalam bereksplorasi dan mengekspresikan diri, seperti menggambar, melukis, menari, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada aspek perkembangan bahasa, yaitu perkembangan kemampuan seseorang dalam memahami perkataan atau ucapan, dapat mengungkapkan sesuatu dengan kata atau kalimat yang baik.
Adapun hubungan keenam aspek ini terhadap bermain sungguh erat, karena dengan bermain keenam aspek perkembangan ini berkembang secara perlahan-lahan. Selanjutnya ada bagaimanakah peran orang tua atau pendidik dalam mengasah kecerdasan anak. Nah, di sini ada banyak cara atau ada banyak hal yang bisa dilakukan kita sebagai pendidik atau orang tua dalam mengasah kecerdasan anak. Di antaranya, membentuk pribadi anak dengan mengenalkan kejujuran pada anak. Kemudian ada tidak selalu memenuhi keinginan anak. Dan kita melihat keinginan tersebut apabila keinginannya bersifat positif, kita bisa memenuhinya, dan apabila bersifat negatif, seperti anak usia 2 tahun menginginkan sepeda, itu akan membahayakan mereka. Kemudian ada menahan amarah pada anak. Selanjutnya, membentuk rasa percaya diri pada anak, kemudian menanamkan sifat atau empati pada anak, kemudian melatih kerjasama. Dalam mengembangkan kecerdasan pada anak, tidak perlu ada paksaan baik orang tua maupun pendidik. Karena kalau adanya paksaan, anak akan malas untuk melakukan sesuatu yang dipaksa tersebut. Selanjutnya, mengajarkan anak kebiasaan dan contoh yang baik. Kemudian, membiasakan anak mencermati tauladan yang baik, sehingga anak bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan guru pada anak. Nah, seperti yang telah kita ketahui tadi, tidak selalu memenuhi keinginan anak, beda halnya dengan kebutuhan. Jikalau kebutuhan harus selalu kita berikan pada anak, seperti kebutuhan anak seperti kasih sayang, perhatian dari pendidik ataupun orang tua. Selanjutnya, seberapa pentingkah makanan untuk kecerdasan anak? Asupan makanan sangat penting untuk kecerdasan anak, karena kecerdasan otak merupakan bagian penting dan proses tumbuh kembang yang penting untuk masa depan anak. Perkembangan kecerdasan ini sendiri dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti asupan gizi atau nutrisi otak sama dengan makanan. Maka dari itu, makanan sangatlah penting untuk kecerdasan anak. Selanjutnya, tips tentang hal-hal yang perlu diperhatikan kita sebagai pendidik atau orang tua dalam menstimulus kecerdasan anak melalui bermain. Di antaranya, memahami tentang kecerdasan dan perkembangan anak. Kemudian, memenuhi kebutuhan anak seperti kasih sayang, perhatian. Kemudian, mengajak anak bermain dengan permainan yang disukainya. Selanjutnya, mengenalkan nama-nama dan alat-alat permainan yang dimainkan anak. Selanjutnya, membimbing dan mengajarkan anak untuk memainkan permainan tersebut. Kemudian, memberikan anak waktu bermain yang cukup. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.